ataupun tidak memiliki SIM. Perlu diperhatikan beberapa penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dan penerapan operasi Zebra 2023 untuk diperhatikan bagi masyarakat yang akan berkendara pada pagi hari ini untuk memperhatikan beberapa pegelaran kegiatan tersebut dan mengatur kembali jadwal keberangkatan serta kepulangan Anda dalam melakukan perjalanan agar Anda tidak tergesa-gesa serta selamat sampai tujuan. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta ikuti arahan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pagi hari ini. Langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, kembali ke studio bersama Sisko. Silakan Sisko. Terima kasih Brigadir Haikal, petugas NTFC, dan ada pengalihan arus lalu lintas dalam penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN. Saudara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada tahun 2012. Informasi usai jeda di Kompas Pagi. Keindonesiaan kita adalah karunia, pusaka, pencetus adidaya, dan pantas dirayai. Maka rayakan kedamaian, rayakan demokrasi, rayakan keberagaman, rayakan kemajuan. Bersama 12 tahun Kompas TV, wujudkan satu tujuan bersama, Indonesia Raya. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Say oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka, Share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Say oleh terus. Enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Say oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Gimana?
mana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante. Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saudara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Caimin hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker di tahun 2012. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya akan hadir di gedung KPK. Caimin menyebut proses kehadirannya sebagai saksi di KPK adalah hal biasa. Sedianya Caimin juga hadir diperiksa sebagai saksi pada Selasa kemarin. Namun dirinya tidak bisa hadir karena ada acara lain. Dan besok pasti datang karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Dan kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Nanda, apa yang akan digali penyidik untuk Muhaimin Iskandar pada hari ini? Apakah sudah ada informasinya? Selamat pagi, Sisko dan juga saudara. Terkait dengan apa nanti akan digali dari pihak KPK kepada Muhaimin Iskandar, ini tentu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kemnaker terkait dengan perkara sistem proteksi atau pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemnaker yang terjadi pada tahun 2012. Dan Muhaimin Iskandar dipanggil KPK ini adalah kapasitasnya sebagai saksi, yang dimana Muhaimin Iskandar akan digali informasi dan juga keterangannya pun akan digali untuk mengetahui duduk perkara terkait dengan perkara korupsi yang terjadi di Kemnaker tersebut yang saat ini tengah digali oleh penyidik KPK. Dan harapannya memang dari penyidik KPK apa yang akan disampaikan oleh Muhaimin Iskandar hari ini akan membuat terang terkait dengan konstruksi perkara yang tengah digali oleh penyidik KPK. Dan kenapa Muhaimin Iskandar ini dipanggil oleh KPK hari ini sebenarnya sekarang juga saudara, ini mengingat sebenarnya Muhaimin Iskandar pada saat kasus ini terjadi tahun 2012, ia menduduki jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi atau Menakertrans pada tahun 2012. Karena mengingat Muhaimin Iskandar ini menduduki jabatan tersebut dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Kemudian tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak KPK, di sini adalah PLT Deputi Penindakan Pencegahan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa pihak KPK ini akan menggali satu pihak dan juga pihak lainnya untuk menggali informasi dan juga memperkuat konstruksi perkara yang tengah digali oleh KPK saat ini. Kemudian kalau kita mengingat dari kasus ini sebenarnya Sisko dan juga saudara sudah naik ke statusnya ke tahap penyidikan, ini artinya memang sudah disampaikan adanya tersangka yang ditetapkan oleh KPK di kasus ini. Informasi yang kami dapat dan juga sudah disampaikan oleh KPK, 2 merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Kemnaker, kemudian 1 dari pihak swasta. Kemudian juga kalau kita mengingat sebenarnya untuk alur pemeriksaan dari KPK ini juga cukup panjang sebenarnya terkait dengan kasus ini, dimulai pada bulan Juli 2023 kemarin, kemudian juga langsung digelar perkara pada bulan Juli, kemudian disusul adanya surat perintah penyidik atau sprindik yang dikeluarkan pada Agustus 2023. Artinya saat ini sudah masuk pada proses penyidikan. Kita akan lihat juga nanti Sisko dan juga saudara bagaimana proses pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar pada pagi hari ini. Informasinya nanti Muhaimin Iskandar akan hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Sisko kembali ke studio. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan diperiksa ataupun juga dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi di Gedung KPK. Terima kasih atas laporan Anda Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta.
Dan saudara, usai jeda, Putri Aryani kembali tampil memukau di hadapan juri America's Got Talent saat membawakan lagu U2. Informasinya akan kami rangkum sesaat lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Putri Aryani kembali tampil memukau di hadapan juri America's Got Talent saat membawakan lagu U2. Simon Cowell bahkan menyebut U2 mengizinkan Putri menyanyikan lagunya setelah melihat penampilan Putri. Then all the colors will bleed into one. Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia, berhasil memukau penonton dan juri America's Got Talent saat membawakan lagu U2 yang berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For.
Dengan suara dan permainan pianonya, Putri berhasil memukau keempat juri di semifinal America's Got Talent. But I still haven't found what I'm looking for. Even kingdom come, then all the colors will bleed into one. Informasi Putri Aryani tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Pagi. Dan kami ingatkan, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bonds and you lose a chance. Carry the cross and my shame, oh my shame. You know I believe, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what. Ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Berlabuhnya Caimin dan PKB ke koalisi perubahan memantik banyak spekulasi. Seberapa kuatkah duet Anies Imin menaklukkan Jawa Timur dan pemilih NU? Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saksikan Rosi, Kamis 7 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kebakaran kapal feri KMP Mutiara Berkah 1 di Merak, Banten hingga Kamis dini hari masih terjadi. Menurut petugas, seluruh bagian kapal telah terbakar. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menjadwalkan pemanggilan selebritas Wulan Guritno soal promosi situs judi online. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK hari ini. Caimin hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker di tahun 2012. Mario Dandi dan Shane Lucas akan menghadapi sidang vonis hari ini dalam kasus penganiayaan terhadap anak David Ozora. Di forum KTT ASEAN ke-26, Presiden Joko Widodo bilang butuh investasi super jumbo dan transfer teknologi untuk melakukan transisi energi dan transformasi digital. Bukan menjadi rival satu sama lain, anggota ASEAN mutlak memerlukan dua hal ini. Presiden Jokowi juga meminta Amerika Serikat terlibat dalam kerjasama ASEAN. Selamat pagi saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi. Senang sekali kami berdua bisa kembali menjumpai Anda. Hari ini ada saya Iriana Mardanus. Dan saya Radi Saputro. Ada beberapa sorotan menarik dan saya hari ini ditemenin Irianda. Irianda ini salah satu juga yang pernah
jadi apa ya? Pernah jadi ini ya, asisten. Iya betul. Dia tahu soal geopolitik juga sudah paham. Kayaknya mengikuti juga soal perkembangan di ASEAN. Kira-kira isu strategis yang paling ditunggu publik saat ini apa sih, Yan? Iya, banyak memang isu yang dibahas di KTT ke-26 ASEAN. Kemarin saya sempat juga liputan bersama dengan tim ke salah satu rangkaian ASEAN ya, di mana di situ banyak menteri-menteri terkait ekonomi, di mana Erlangga Hartarto juga hadir di sana, dan yang sangat ditekankan sekali apa yang kemudian Presiden Jokowi semalam bilang atau beberapa hari bilang dalam KTT ini terkait dengan epicentrum of growth-nya itu, Radi, terkait dengan kerjasama ekonomi digital dan blue ekonomi. Dan kalau saya lihat bekal Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga dibawa ke ASEAN. Jadi posisi Indonesia yang cukup kuat di Asia saat ini, karena kemarin juga sempat jadi tuan rumah G20, ini dibawa ke ASEAN untuk kemudian juga mengajak negara-negara di dunia, kaum global, untuk juga bisa ikut memajukan geopolitik di Indonesia, terutama di ASEAN dan juga ekonomi. Tapi yang memang apa ya, plek-plekan sekali kita lihat ada feel-nya pas KTT G20 kemarin tadi atau G20, itu juga acara yang diungkap sama HL Kompas, harian Kompas hari ini ya. Yang ada acara-acara yang sangat spektakuler gitu ya. Konser-konser yang spektakuler, dan kemarin dikenalkan beberapa ciri khas dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Timor Leste yang baru saja bergabung menjadi keluarga besar ASEAN. Sempat lihat ya, agak menarik ketika Perdana Menteri Timor Leste mencium tangan dari ibu negara. Itu salah satu momen yang memang di ASEAN ini banyak momen-momen menarik, termasuk juga tadi yang diungkap Irianda soal konser-konser ataupun pertunjukan-pertunjukan spektakuler. Nah, selain ASEAN, bahasan kita kali ini juga ada soal pemeriksaan Muhaimin Iskandar di KPK. Nah, ini Caimin yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden menyatakan akan siap untuk hadir di KPK. Dan sebelumnya kan katanya dibilang, wah menghindar segala macam. Tapi ternyata enggak. Ternyata Caimin dengan Legowo akan datang untuk diperiksa. Dan pemeriksaan ini bukan bukan semata-mata politis. Caimin sendiri yang diungkap oleh Caimin kemarin di kantor DPP Nasdem. Saya akan hadir untuk melengkapi kesaksian-kesaksian atau perkara-perkara yang sudah ada tersangkanya. Jadi untuk melengkapi dan menguatkan dugaan kepada para tersangka. Karena banyak juga yang bertanya, kan kasus ini sudah cukup lama begitu ya, dari 2012 kemudian kenapa baru dihadirkan sekarang begitu, atau dipanggil sekarang Caimin? Itu yang kemudian menjadi beberapa pertanyaan juga. Dan kami juga akan berdialog tentunya hari ini. Seperti biasa, Sapa Indonesia Pagi akan menghadirkan perbincangan yang nanti ini fokus terhadap jelang vonis ya, kepada Mario Dandi dan juga Shane Lucas, yang kita tahu sudah dituntut masing-masing. Kalau Mario itu 12 tahun, kemudian Shane Lucas 5 tahun tadi ya, dengan restitusi masing-masing harus membayar 120 miliar, atau kalau tidak berkesanggupan membayar restitusi tersebut akan dikenakan tambahan hukuman penjara. Nanti kita akan mendalami soal itu. Baik, dan sebelum kita jelang dialognya, kita punya informasi lainnya dulu di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Angkutan umum jurusan Kalideres Serpong ludes terbakar, Saudara, di Jalan Raya Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman video milik warga, tampak kobaran api dengan cepat membakar sebuah angkutan umum jurusan Kalideres. Bakaran mobil angkot, guys. Peristiwa ini juga membuat kemacetan di Jalan Dan Mogot lantaran para pengguna jalan berhenti dan membantu memadamkan api. Peristiwa terbakarnya angkutan umum ini bermula saat sang sopir tengah mengangkut 2 orang penumpang dari Jalan Dan Mogot menuju kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat di perjalanan tiba-tiba muncul asap dari bagian depan mobil. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian aki. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Saudara, kebakaran kapal feri KMP Mutiara Berkah 1 di Merak, Banten hingga Kamis dini hari masih terjadi. Menurut petugas, seluruh bagian kapal telah terbakar. Hingga Kamis dini hari, Saudara, api yang membakar kapal feri KMP Mutiara Berkah 1 masih menyala. Petugas gabungan masih terus melakukan upaya pemadaman terhadap kapal muatan penumpang ini.
Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, api sudah merambat ke seluruh badan kapal. Api diprediksi bisa dipadamkan Kamis pagi. Kalau kita saksikan sendiri, api masih ada dan ya mudah-mudahan tidak sebesar tadi pagi, tadi siang. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah menjalar ke seluruh bagian kapal, Pak ya? Sudah, Pak, sudah hampir. Depan juga sudah. Kita lihat sudah semuanya ke depan. Targetnya kapan, Pak, akan padam nih, Pak, diperkirakan? Kalau tadi hitung-hitungan teknis, ya kalau tadi bahasa orang-orang dari industri, kami diinformasikan ya tidak akan berhenti sampai besok pagi kelihatannya. Oh gitu. Sementara proses evakuasi penumpang terpaksa menggunakan crane karena kapal motor penumpang City Line ini bermuatan ratusan penumpang terbakar. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap maksud kami. Sejumlah penumpang dievakuasi menggunakan crane. Jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut oleh kapal naas tersebut masih terus didata. Saat ini tambah besar. Kronologis kejadiannya, kapal ini lagi sandar dan terbakar. Sementara info yang kita dapat di video. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada dari unsur penumpang dari pesawat tersebut. Saudara, akun YouTube resmi DPR Republik Indonesia diretas. Tak cuma video, foto profil akun pun ikut diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Peretas menampilkan 4 saluran langsung judi online di akun milik parlemen itu. Hingga pukul 11:30 pagi, tayangan judi online itu tampak masih disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI. Peretas menampilkan 4 saluran langsung judi online di akun milik parlemen itu. Di kolom komentar banyak yang mempertanyakan apakah YouTube DPR RI diretas. Kami tidak menampilkan secara utuh laman YouTube DPR karena judi online merupakan tindakan ilegal. Hingga pukul 11 pagi, 4 tayangan judi online masih nampak disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR. Menanggapi laporan dari DPR terkait peretasan kanal YouTube menjadi tayangan judi slot selama 2 jam, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah melakukan pemblokiran sementara. Tim Computer Security Incident Response atau CSIRT Barreskrim Polri telah turun tangan dan menelusuri siapa peretas akun. Kanal YouTube tersebut masih dalam pemulihan oleh penyidik Siber Barreskrim Polri yang bekerja sama dengan Badan Sandi Negara Republik Indonesia. Karena judi online merupakan tindak ilegal. Tindak pidana siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Sementara akun yang diretas sudah berhasil di take down dan saat ini sedang tahap pemulihan. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menjadwalkan pemanggilan selebritas Wulan Guritno terkait promosi situs judi online. Setelah menindaklanjuti video viral terkait promosi judi online Wulan Guritno, Barreskrim akhirnya melayangkan panggilan terhadap Wulan Guritno untuk dimintai keterangan terkait promosi judi online dirinya yang viral. Bukan narasinya ya, tapi saya akan menyampaikan pengumuman Wiki ya. Terkait dengan penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi besok ya, besok pada tanggal 7 September 2023. Dinilai mencoreng nama baik institusi Polri dengan terlibat dalam video yang viral. Anggota Polri sekaligus suami TikToker yang marahi siswi magang di Probolinggo, Jawa Timur dicopot dari jabatan. Saya bilang Mbak ke Karina, gak batal. Karir suami TikToker Lulu Sofiatul Janah terganjal lantaran ulah Lulu memarahi siswi magang di sebuah swalayan, lalu memviralkannya di media sosial. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami TikToker yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK
Sebelumnya Nuril menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris Probolinggo. Sementara itu proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan dan ditangani Propam. Sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buntut aksinya memarahi siswi magang di swalayan, TikToker Lulu Sofiatul Janah terisak saat menyampaikan penyesalan dan permintaan maafnya kepada korban, orang tua korban, sekolah, dan swalayan serta institusi Polri. Lulu didampingi Propam Polres Probolinggo dan suaminya Bribka Muhammad Nuril datang ke SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Lulu pun meminta maaf. Atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Ibu siswi yang dimarahi oleh Lulu pun mengatakan jika sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saya sudah memaafkan dosa yang dilakukan Mbak Nuril. Bu, gimana kondisi putri jenengan sekarang? Bu, kondisi putrinya sekarang gimana, Ibu? Sebelumnya, aksi marah-marah Lulu terhadap siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang magang di swalayan viral di media sosial. Lulu pun dengan sengaja mengunggah video ini di akun TikToknya. Buntut dari viralnya video, suami Lulu yang merupakan Kanit Binmas Polsek Tiris dicopot dari jabatannya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Usai jeda kami kembali dengan sejumlah sorotan lainnya, saudara. Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK hari ini. Caimin hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Untuk
meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Singkong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai mendapat sosialisasi pemahaman tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah keunggulannya, para pedagang di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung langsung antre untuk mendaftarkan diri. Sosialisasi dilakukan sebagai memperingati Hari Pelanggan Nasional yang juga dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyapa pedagang di Pasar Tradisional Wai Halim, Bandar Lampung, Lampung. Kunjungannya ini sekaligus untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai keunggulan. Dalam kegiatan ini ditemukan masih banyak para pedagang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mereka diberi pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja kantoran, melainkan juga bisa digunakan oleh pekerja mandiri agar mendapat perlindungan dari negara seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta mulai dari informasi pendaftaran dan pembayaran iuran hingga peserta menerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tema layanan kita kan perbaikan layanan untuk prioritas kami ya. Nah ini menurut saya prioritas perbaikan kita di fisik, kita memperbaiki desain cabang kita. Di sisi digital, JEMO, jabatan mobile kita perbaiki juga untuk memudahkan klaim, daftar, bayar, itu dimudahkan. Termasuk juga dengan online aplikasi. Jadi ya, semua ini bagian dari kita untuk memperbaiki layanan dan langsung berinteraksi dengan para calon peserta, supaya mereka tahu itu adalah hak mereka untuk dilindungi oleh negara. Mungkin para pedagang, pekerja informal, pekerja mandiri itu juga bisa dilindungi. Jangan sampai mereka berpikir bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk pekerja kantoran, pekerja formal. Nah, mereka itu bisa dilindungi. Dan dari hasil bulanannya mereka sangat bisa mengikuti. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan sudah dirasakan oleh seorang pelajar bernama Juman Karimani Kamilah. Ia mengaku mendapat santunan dan beasiswa pendidikan setelah sang ayah meninggal dunia. Beasiswa yang ia dapat sejak di bangku sekolah menengah pertama hingga ke perguruan tinggi. Mendapatkan BPJS beasiswa, santunan dan santunan kematian. Memang orang tua kita sudah meninggal ya? Iya, sudah meninggal dari 2021. Artinya kita dapat BPJS dari 2021? Iya. Biaya pendidikan kita dapat nggak? Dapat. Dari kelas berapa? Dari kelas 8 SMP hingga sekarang, SMA.
Sosialisasi langsung dengan mendatangi warga di pasar tradisional ini dinilai cukup efektif. Pasalnya, tidak sedikit warga mulai memahami tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga mereka pun mulai mendaftarkan diri secara langsung. Dengan momentum Harpelnas ini, Anggoro kembali mengajak seluruh pekerja apapun profesinya untuk segera memastikan dirinya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan agar seluruh pekerja dapat bekerja dengan keras dan optimal secara bebas dari rasa cemas akan segala resiko yang mungkin timbul. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. 24 tim tanggap darurat atau Emergency Response Team perusahaan pertambangan mengikuti Indonesian Fire and Rescue Challenge ke-20 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Para peserta mengikuti serangkaian perlombaan dan capacity building terkait penanganan bencana dan keselamatan. Indonesian Fire and Rescue Challenge IFRC ke-20 resmi dibuka 2 September 2023 dengan diawali defile 24 Emergency Response Team di kawasan Fireground Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Borneo Indobara BIB memegang kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan event nasional yang mempertandingkan tim-tim penyelamat dari perusahaan tambang yang hadir dari seluruh Indonesia. Pembukaan dilakukan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, dan dihadiri Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi, Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Warid Nurdiansyah, Subkoordinator Keselamatan Pertambangan, Dwinanto Herlambang, Inspektur Tambang, Sulistyo Hadi. Sebagai perwujudan komitmen Kementerian ESDM dalam pembinaan kompetensi tanggap darurat nasional. Juga hadir Direktur Operasional PT BIB Raden Utoro, Kepala Teknik Tambang PT BIB Riyadi Simkapinem, dan Ketua Panitia Pelaksana IFRC PT BIB Supandi. Sesudah acara pembukaan, Kepala Inspektur Tambang memeriksa fasilitas latihan tanggap darurat Fireground Kusan, area tenda peserta IFRC, dan area street food UMKM binaan PT Borneo Indobara. Sunindyo menyebut dengan kegiatan ini perusahaan pertambangan akan memberi manfaat tidak hanya secara fiskal dan pembangunan, juga manfaat langsung yakni kesiapsiagaan bencana. Ini sebagai bentuk something in return kepada alam, karena memang kegiatan tambang adalah kegiatan ekstraksi yang memanfaatkan kegiatan alam, sehingga kita harapkan bahwa dengan kesiapan tim yang teruji tiap tahunnya terasah melalui suatu challenge atau tantangan atau kompetisi yang sehat. Kita harapkan juga dari sisi Kementerian SDM melihat bahwa khusus untuk kegiatan penyelamatan di nasional ini subsektor pertambangan atau sektor SDM secara umumnya bisa leading membantu instrumen atau lembaga pemerintah yang memang memiliki bidang tugas dalam penyelamatan maupun juga bidang sosial. Dalam IFRC, 24 tim berlomba di 8 kompetensi diantaranya High Angle Rescue, Mud Rescue, dan Firefighter Combat Challenge, di mana sistem penjurian dipastikan transparan. Sistem penjurian ini ada asisten juri, kemudian ada juri yang melakukan penilaian, kemudian ada juri ketua, dan terakhir itu ada ketua dewan juri. Jadi keputusannya adalah bertingkat, yang melakukan penilaian adalah juri, kemudian nanti diverifikasi oleh juri ketua, dan nanti pada akhirnya itu ditetapkan oleh ketua dewan juri. Nah, ini modelnya adalah mulai tahun kemarin itu tidak lagi menggunakan kertas, tidak lagi menggunakan scoresheet, tetapi kita menggunakan aplikasi. Jadi sistem penjuriannya adalah digital gitu. Digital scoring system. Selain sukses sebagai tuan rumah, sukses prestasi, kita harapkan juga bahwa dengan silaturahim antar ahli para rescue yang ada di Indonesia ini juga bisa memberikan motivasi kepada masyarakat sekitarnya, khususnya mengenai bagaimana menangani tanggap darurat. Di dalam event ini ada kunjungan daripada rescue ke desa-desa untuk memberikan coaching, mentoring kepada masyarakat sekitar, khususnya damkar dan lain sebagainya.
Dengan kegiatan yang meningkatkan capacity building para emergency response team, diharapkan IFRC memberi dampak positif pada peningkatan kompetensi personel tanggap darurat di lingkungan pertambangan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan politik, saudara. Bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau maksud kami putrinya Yeni Wahid menyinggung soal bakal cawapres Prabowo. Yeni meminta agar pendamping Prabowo berasal dari kalangan anak muda. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah isu politik terkini turut dibahas keduanya. Meski sudah menjalin komunikasi politik dengan Prabowo, Yeni mengaku masih akan ke makam Gus Dur untuk mendapat petunjuk spiritual sebelum memberikan dukungan secara resmi. Yeni Wahid juga meminta Prabowo agar memilih sosok dari kalangan anak muda untuk dapat mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Bagi kami Pak Prabowo ini top list, ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Jadi kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Dan banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ritual Kamil, oke. Berikut saudara, pasca deklarasi Anies Mohaimin kemarin, PKB dan Nasdem menggelar rapat konsolidasi di kantor Nasdem Tower. Tapi rapat itu tidak dihadiri PKS yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Anies. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin membantah jika pertemuan PKB dan Nasdem terkait rencana pemanggilannya besok atau hari ini ke KPK. Menurut Caimin, rapat hari ini rapat kemarin adalah bagian dari konsolidasi pemenangan Anies dan dirinya jelang Pilpres mendatang. Terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat, disebut Nasdem tak jadi masalah karena sebelumnya sudah berkoordinasi. Nasdem memastikan PKS tetap mengusung Anies sebagai baca pres. Bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem, menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saudara Mario Dandi dan Shane Lucas akan menghadapi sidang vonis hari ini dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak David Ozora. Kami hadirkan laporan langsungnya. Usai jeda.
Indonesia Raya Kompas TV. Menghitung hari, detik demi detik, menghadiri Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dituding sebagai penyebab polusi udara di Jakarta, PLTU Suralaya mengeklaim telah memenuhi standar pengelolaan emisi. Bahkan kualitas udara di Jakarta tetap masuk kategori tidak sehat meski PLTU Suralaya telah menghentikan operasi 4 unit pembangkitnya. Merubah air itu menjadi uap. Subholding Pembangkitan PLN PT PLN Indonesia Power selaku pengelola PLTU Suralaya memastikan PLTU Suralaya telah dilengkapi teknologi pengendali emisi seperti ESP dan low NOx burner agar emisi yang dibuang ke atmosfer sesuai baku mutu. PLTU Suralaya di Cilegon ini juga memiliki alat monitoring emisi yang bekerja 24 jam dan juga dimonitor secara real time oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indeks kualitas udara dari situs iqr.com mencatat data polusi udara Jakarta tidak berubah signifikan, bahkan cenderung semakin memburuk sejak 29 Agustus 2023. Padahal beberapa unit PLTU Suralaya pada kondisi shutdown dengan menghentikan 4 unit PLTU dan mengurangi pasokan 1.600 MW. Namun setelah adanya penerapan work from home WFH 50% untuk mendukung gelaran KTT ASEAN, polusi udara cenderung membaik. Beberapa waktu yang lalu ya, di tanggal 1 September ya 2023 kemarin, nah kita kedatangan tamu dari Komisi 7, itu dijelaskan oleh peneliti ataupun ahli lingkungan dari ITB, Profesor Puji Lestari. Nah, jadi dari kajiannya beliau kebetulan sudah melakukan penelitian dari tahun 2020 dan juga 2022. Nah, dan bahkan beliau yang ESP yang kita lihat tadi itu, beliau tuh naik sampai ke stek paling atas tuh, si ibu profesor ini, dan dia mengukur efektivitasnya itu. Nah, dari situ kita dapati bahwa polusi di Jakarta saat ini itu
bukan berasal dari PLTU. Jadi tidak ada kontribusi dari PLTU Suralaya karena memang kalau dilihat dari peta arah angin gitu ya, itu cenderung dari arah barat laut menuju barat daya gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi memang dari situ kita ketahui bahwa tidak ada kontribusi emisi Suralaya ini terhadap polusi di Jakarta. Khususnya di bulan Agustus yang kemarin cukup ramai itu ya dibicarakan. PLTU Suralaya memasok sekitar 12% kebutuhan listrik di Pulau Jawa karena PLTU Suralaya memiliki kapasitas 3.400 MW. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan menghadapi vonis atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Mario dan Shane sedianya akan melaksanakan sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Mario Dandi sudah menyampaikan pembelaannya dalam pledoi ataupun duplik. Mario dan Shane meminta keringanan hukum pada hakim atas perbuatan yang dilakukan mereka terhadap David Ozora. Itu aja. Kita akan lihat nanti ya. Perkembangan terkini, sidang putusan atau vonis terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas, saudara. Kita hubungi jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa di PN Jakarta Selatan. Tifal, sidang dimulai pukul berapa rencananya dan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan hakim atas tuntutan Mario dan Shane? Jadwalnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat sidang akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi biasanya kalau saya pelajari dari proses sidang terhadap Mario dan Shane ini sejak sidang dakwaan sampai mendekati sidang vonis kali ini semuanya berlaku secara dinamis, jadi belum bisa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi molor dari jadwal. Ini perkembangannya atau dinamikanya masih kami tinjau lebih lanjut. Dari kedatangan terdakwa juga belum terlihat, biasanya terdakwa ini datang menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 9.30 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga ini juga masih akan kami pantau. Di dalam ruang sidang juga belum ada pergerakan apapun dari kedua belah pihak, baik itu jaksa maupun juga penasihat hukum dari kedua terdakwa yang akan mendengar putusan dari majelis hakim pada hari ini. Soal pertimbangan tentu ini akan disesuaikan lagi dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum maupun juga pertimbangan keberatan ataupun juga nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa bersama dengan tim penasihat hukum masing-masing. Kita coba ingat untuk Mario Dandi Satrio ini dituntut 12 tahun kurungan penjara dengan tambahan pidana 7 tahun kurungan penjara apabila tidak mampu membayar restitusi sebesar 120 miliar lebih. Sementara untuk Shane Lucas Lumbantoruan ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana kurungan penjara 5 tahun ditambah dengan pidana tambahan 6 bulan penjara apabila tidak membayar restitusi dengan nilai yang sama. Pertimbangan untuk memberatkan bagi Mario Dandi Satrio ini oleh jaksa, ini perbuatan Mario dianggap sangat tidak manusiawi karena sadis hingga mengakibatkan David mengalami kerusakan otak dan amnesia. Tindakan dari Mario ini dinilai merusak masa depan David, berusaha memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita terkait dengan rangkaian kronologi kejadian dalam proses penyidikan, serta tidak ada upaya perdamaian antara pihak pelaku dan juga keluarga David Ozora, dan yang dipertegas di sini bahwa jaksa tidak memberikan pertimbangan apapun yang meringankan posisi Mario. Sementara untuk Shane Lucas Lumbantoruan sendiri, pertimbangan memberatkannya dianggap turut serta melancarkan tindakan brutal dan sadis Mario kepada David Ozora. Sementara ada beberapa poin pertimbangan meringankan di sini. Jujur dan sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatan dan masih muda. Itu yang jadi pertimbangan dari jaksa. Sementara dari pihak terdakwa sendiri, untuk Mario Dandi Satrio ini masih menegaskan dari tim penasihat hukumnya bahwa tidak ada upaya perencanaan dari Mario Dandi Satrio untuk menganiaya David Ozora, walaupun kemudian di sisi lainnya tim penasihat hukum mengakui bahwa penganiayaan itu betul ada, sehingga harapannya jerat pidana yang dilayangkan kepada Mario Dandi Satrio ini diubah ke pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisikan tentang pidana atas tindakan kekerasan terhadap anak. Kemudian untuk Shane Lucas Lumbantoruan ini ditegaskan oleh Shane maupun juga penasihat hukumnya bahwa tidak ada pengetahuan apapun yang dipegang oleh Shane atas masalah yang dialami antara Mario dengan David maupun juga perencanaan penganiayaan yang disebutkan
dalam proses peradilan selama ini. Jadi diharapkan kemudian dari penasihat hukum bahwa ini bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilepaskan Shane ini dari segala bentuk tuntutan. Keduanya dari jaksa penuntut umum dipandang melanggar pasal 355 ayat 1 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang ikut serta melakukan upaya penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu hingga mengakibatkan korban, dalam hal ini David Ozora, mengalami luka berat, bahkan dilaporkan oleh pihak keluarga sampai dengan saat ini masih melakukan terapi karena ada cedera cukup serius pada bagian syaraf. Bagaimana hasilnya, apakah akan memberatkan, meringankan, atau justru sama dengan tuntutan jaksa? Ini menarik untuk dicermati dalam sidang yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Yanda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sidang eksepsi Rafael Alun Trisambodo berlangsung Rabu lalu. Melalui penasihat hukum, mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun minta dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan. Sidang eksepsi atau pembelaan dakwaan dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui penasihat hukum, Rafael menyampaikan nota keberatan atas dakwaan gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah dan tindak pidana pencucian uang serta dilepaskan dari tahanan. Sebagai bentuk dakwaan itu harusnya adalah sanksi administratif. Sehingga sanksi itu adalah sanksi administratif yang sekarang juga sedang diperiksa di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi dengan dasar itu kemudian pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tinggi Tata Usaha Negara itu adalah bentuk lain untuk melakukan pemeriksaan tentang apa itu yang dimaksud dengan melanggar atau tugas dan kewajibannya tadi. Sehingga untuk itu kami juga melihat dakwaan ini dengan dia mencantumkan satu pasal 5 tadi, angka 6. Yang itu disebutkan dalam pasal 20 bahwa itu adalah sanksinya administratif, sehingga uraian terhadap pasal dakwaan menjadi tidak cermat. Untuk itu dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Saudara, harga beras makin liar bahkan menjadi rekor, melambung jauh di atas harga eceran tertinggi alias HET. Apakah sudah waktunya Indonesia menyiapkan kuda-kuda menghadapi krisis pangan atau kembali menaikkan HET? Perlukah Indonesia melakukan amnesti data beras yang selalu berbeda satu sama lain dari institusi hingga daya beli yang selalu ditindas? Kompas Bisnis akan memupasnya usai jeda bersama Glenis Oktani. Jadilah bagian dari perayaan HUT ke-12 Kompas TV. Bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Wow! Bersama program-program unggulan. Tuntas. Untuk merayakan kedamaian, keberagaman, demokrasi, dan kemajuan. Rayakan 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal.
Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Informasi pertama kita awali dari harga beras di semua jenis lepas kendali meski harga hari raya ini sudah lewat jauh. Harga beras rata-rata per September ini jauh meninggalkan posisi tahun 2021 dan 2022. Kita pakai data Pasar Induk Beras Cipinang Food Station di mana harga beras nasional kini sudah menyundul Rp13.000 per kilo. Paling mahal adalah jenis premium, jenis pandan wangi di pasar modern, yaitu Rp20.500. Ini artinya saudara, jika Anda membeli beras di supermarket, satu karung berisi 5 kilo sudah Rp102.500. Padahal harga eceran tertinggi beras jenis ini di zona tertinggi adalah Rp14.800 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapat pasokan dan kita masih pakai data yang sama, stok beras di Pasar Cipinang saat ini sebesar 25.594 ton. Jauh di bawah stok 2 tahun terakhir yang selalu di atas 35.000 ton. Mengapa harga makin liar? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Rahmi Widiryarni, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional. Selamat pagi Bu Rahmi. Selamat pagi Mbak. Ya, ini beras lagi menjadi sorotan, harganya kembali naik begitu ya. Mengapa kembali berulang? Harganya liar di atas harga eceran tertinggi. Bahkan jenis pandan wangi ini sudah tembus di harga Rp20.000 per kilogram. Sebenarnya apa yang terjadi Bu? Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa siklus produksi padi gitu ya sebenarnya berulang setiap tahun, bahwa di semester 1 itu produksi sekitar 65-70%, kemudian semester 2 sekitar 25-35% gitu ya Mbak. Kemudian saat ini sudah masuk semester 2, kemudian juga ternyata El Nino yang sudah diprediksi sejak awal tahun ternyata juga berdampak terhadap produksi. Jadi kalau kita lihat memang harga naik gitu ya, naik dari awal tahun. Kemudian kita konfirmasi juga dengan produksi gitu, karena supply demand kan juga berlaku. Jadi memang di semester 2 ini dampak El Nino itu cukup kuat gitu terhadap penurunan produksi padi. Ya Bu, tapi kalau kita lihat datanya lagi sejak dari awal tahun begitu ya, kalau kami pakai data dari Pasar Induk Cipinang, ini stok beras tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2021 bahkan 2022. Betul. Nah, apakah impor ini tidak cukup Bu? Sebenarnya dari awal 2023, bahkan mungkin di Oktober 2022, Badan Pangan Nasional dengan prognosa neraca pangan pada saat itu, Bapak Kepala Badan sudah menyampaikan kepada publik bahwa 2023 situasi akan tidak baik terkait dengan beras gitu. Sehingga setelah izin impor 500.000 di 2022, pada saat itu masuk 200.000 sampai Desember, karena memang selalu disampaikan oleh beliau bahwa kedatangan impor ini harus terukur gitu. Jadi tidak serta-merta langsung masuk gitu, karena juga kita mengutamakan pembelian dari dalam negeri ini khusus untuk cadangan beras pemerintah ya Mbak. Kemudian masuk 300.000
yang sisa kuota 2022 itu sampai di bulan awal Maret gitu. Kemudian di awal tahun 2023 kita lihat harga, ternyata harga juga nggak turun gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya paling mudah kita punya panel harga pangan yang diupdate setiap hari, tapi kita juga bisa lihat harganya PIBC karena itu kan barometer pasar beras gitu. Tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Nah, itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda tidak turun gitu, sehingga diputuskan oleh pemerintah, Bapak Presiden memerintahkan untuk impor 2 juta ton di 2023 dengan kedatangan yang terukur gitu. Karena kan itu baru prediksi ya Mbak. Apakah kita benar perlu 2 juta atau sebenarnya cukup 500.000, 700.000 gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini situasi seperti ini gitu ya Mbak. Jadi kedatangan importasi beras ini akan 2 juta full plus 300.000 yang sisa 2022. Jadi 2,3 ini untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah khususnya beras. Jadi pemerintah dalam situasi apapun harus punya cadangan beras yang kuat. Ya, perlu ada cadangan beras yang terus dipenuhi. Nah, lantas apa solusi dari Bappenas baik jangka pendek namun tetap bisa dipakai secara jangka panjang? Kalau yang pertama sesuai dengan prognosa ya Mbak. Prognosa ini disusun juga dengan lintas KL, maka yang pertama adalah perlu penguatan produksi, melakukan berbagai macam upaya dan ini dilaksanakan oleh Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi wilayah-wilayah, lokasi-lokasi yang masih dapat air dilakukan percepatan tanam. Kemudian yang kedua, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog sesuai dengan memang operatornya adalah Bulog untuk menyalurkan beras ke masyarakat melalui beras SPHP. Jadi ada beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, ini langsung ke retail, baik di modern maupun di pasar rakyat, kantongan 5 kilo dengan HET, 10.900 per kilo. Kemudian kemarin juga di Rakernas, Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk percepatan penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras yang 10 kilo per keluarga ini di September ini. Ini untuk 21,353 juta KPM di seluruh Indonesia. Ini akan dirilis untuk tadi menjaga bahwa masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan terdampak paling besar terhadap kenaikan harga bisa terpenuhi kebutuhan pangannya 10 kilo untuk 3 bulan. Oke Bu, selain Badan Pangan Nasional, siapa lagi sebenarnya yang harus bertanggung jawab untuk mencari solusi pasokan dan juga harga beras ini? Beras ini kan bagian dari pangan ya Mbak. Kalau kita lihat dari circle KL yang terlibat dengan pembangunan pangan itu sebenarnya banyak gitu ya. Kalau produksi jelas Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian memang fokus di produksi. Kemudian ada kementerian seperti PUPR untuk menyiapkan waduk, bendungan, irigasi yang besar-besar. Kemudian juga ada Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah intens bekerja sama dengan Badan Pangan untuk mendistribusikan beras ini sampai ke pelosok-pelosok dengan mengoptimalkan tol laut, bahkan menambah deviasi titik perjalanan tol laut. Kemudian juga ada banyak Mbak, Kementerian Perdagangan juga support, Kementerian Perindustrian, jadi banyak yang harus memang terlibat dalam pembangunan pangan. Tidak hanya beras, tapi juga komoditas pangan strategis lainnya. Ya, ini terkait dengan harga beras, tentu ini akan melibatkan begitu banyak kementerian dan lembaga. Terakhir Bu, harga terbentuk karena pasokan, tapi data tentang beras ini selalu berbeda satu sama lain institusi. Perlukah Indonesia melakukan amnesti data beras? Sebetulnya datanya sumbernya satu Mbak dari BPS, karena single data untuk beras ini sudah ada KSA. Gitu. Jadi nanti akan terjadi koreksi. Feeling saya ini akan ada koreksi gitu karena kita percaya bahwa
situasi saat ini itu juga terpengaruh dengan penurunan supply karena tidak hanya terkoreksi di harga, tapi juga terlaporkan bahwa banyak penggilingan, bahkan sekarang beberapa penggilingan menengah besar juga sudah mulai kekurangan bahan baku gabah. Artinya memang sumber bahan baku gabahnya ini yang kurang, karena kita tidak impor dalam bentuk gabah, impornya kan dalam bentuk beras gitu. Jadi para penggilingan ini sudah mulai kekurangan bahan baku. Baik, tentu ini kita nantikan bagaimana langkah pemerintah dalam jangka pendek dan juga jangka panjang untuk kembali menstabilkan harga beras di pasaran. Terima kasih Ibu Rahmi Widiriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, di forum KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo bilang butuh investasi super jumbo dan transfer teknologi untuk melakukan transisi energi serta transformasi digital, bukan menjadi rival satu sama lain. Anggota ASEAN mutlak memerlukan dua hal ini. Presiden juga meminta Amerika Serikat terlibat dalam akan hadir usai jeda. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, there will be more. KTT ke-43 ASEAN memasuki hari terakhir. Apa saja agenda hari ini akan kita bahas langsung bersama dengan Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV yang sudah berada di JCC Senayan, Jakarta. Selamat pagi, Dian. Di hari terakhir hari ini apa saja agenda penting yang akan digelar?
Ya, Glennis, sebelum saya bicara atau menyampaikan soal agenda hari ini, saya ingin menjabarkan dulu bahwa ada sejumlah kesepakatan yang sudah dihasilkan dari konferensi atau pertemuan yang kemarin dilakukan dengan negara anggota ASEAN tentunya dan juga sejumlah negara mitra. Di antaranya adalah KTT ASEAN ke-26 dengan Tiongkok, ini menghasilkan kesepakatan di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan juga UMKM. Nah, kemudian dari KTT ASEAN ke-24 dengan Korea Selatan ini juga menghasilkan kesepakatan di bidang emerging economy berupa fintech dan digital ekonomi maksud saya, dan juga startup ekosistem. Selain itu dari Korea Selatan ini juga ada kesepakatan bahwa nantinya Korea Selatan ini akan berkontribusi memberikan pendanaan terhadap bidang artificial intelligence ini senilai 30 juta dolar Amerika Serikat atau kurang lebih setara dengan 400 miliar rupiah, dan kemudian juga berkomitmen untuk pendanaan implementasi ASEAN Outlook Indo-Pasifik ini senilai 16 juta dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu dari KTT ASEAN dengan Korea Selatan ini juga kemarin membahas terkait dengan isu semenanjung Korea, terutama soal peluncuran rudal dan juga program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian ada KTT ASEAN ke-26 dengan Jepang, ini juga kemarin menghasilkan kesepakatan. Salah satunya adalah menjaga situasi kondusif di kawasan, tidak hanya di kawasan semenanjung Korea saja, tetapi juga di kawasan Laut Cina Selatan. Dan Jepang ini juga berkomitmen terkait pendanaan untuk mendukung implementasi ASEAN Outlook Indo-Pasifik senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Kemudian kesepakatan lainnya ini kurang lebih sama terkait dengan infrastruktur hijau, kemudian juga transisi energi, ekonomi digital, dan konektivitas dan lain sebagainya. Nah, selain pertemuan dengan tiga negara mitra yang sudah saya sebutkan, kemarin juga Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan dengan negara plus 3, kemudian juga dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, untuk Amerika Serikat, kemarin wakil presidennya Kamala Harris juga menyampaikan concern Amerika Serikat terhadap isu Myanmar dan juga berkomitmen akan mendukung 5 konsensus ASEAN. Nah, dalam konferensi yang kemarin berlangsung, Glennis, ini Presiden Joko Widodo sebenarnya menyampaikan banyak hal di depan kepala negara ASEAN dan juga negara mitra. Salah satunya adalah terkait dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan supaya negara anggota ASEAN maupun juga negara mitra ini mengesampingkan rivalitas, karena untuk menuju atau untuk ASEAN menuju epicentrum of growth yang melakukan atau menuju transisi energi dan juga transformasi digital, ini sesungguhnya membutuhkan dana investasi yang super jumbo, sehingga memang yang paling penting adalah yang harus dilakukan adalah kerjasama. Dan Presiden Joko Widodo ini mengajak Amerika Serikat untuk terlibat dalam kerjasama, tidak hanya mewujudkan ASEAN tetapi juga kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan juga sejahtera. Karena diperkirakan ini kawasan Indo-Pasifik nantinya akan berkontribusi terhadap GDP dunia sebesar 5,4%. Kita akan dengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat menjanjikan, yang diprediksi pada tahun 2045 menjadi urat nadi perdagangan internasional dan berkontribusi 5,4% terhadap GDP dunia. Oleh sebab itu, kemitraan yang kokoh dan sustainable antara ASEAN dan Amerika Serikat tentu tidak hanya menguntungkan ASEAN, tapi juga akan menguntungkan Amerika Serikat. Namun kemitraan tersebut hanya akan terwujud jika terdapat komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Di hari KTT ASEAN ke-43 atau di hari terakhir KTT ASEAN ke-43 ini, Glennis, masih ada 4 pertemuan penting yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah KTT ASEAN ke-20 dengan India, KTT ASEAN ke-18 dengan Asia Timur, KTT ASEAN ke-3 dengan Australia, dan juga KTT ASEAN ke-13 dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita akan pantau bersama nanti jalannya KTT ASEAN ke-43 hari terakhir hari ini. Kembali ke studio, Glennis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas laporan Anda.
Saudara, Bank Rakyat Indonesia berhasil menjaga kinerja positif hingga akhir kuartal 2 tahun 2023. Keberhasilan tersebut tercermin dari aset yang meningkat sehingga berhasil mencetak laba konsolidasian senilai 29,56 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan kinerja keuangan BRI kuartal 2 2023, BRI berhasil meningkatkan aset sebesar 9,21% year on year menjadi 1.805,15 triliun rupiah. BRI berhasil mencetak laba konsolidasi senilai 29,56 triliun rupiah atau tumbuh 18,83% year on year. Alhamdulillah, hingga akhir triwulan 2 tahun 2023 ini, BRI berhasil melakukan orkestrasi strategi sehingga mencatatkan kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Adapun faktor utama penopang kinerja BRI diantaranya adalah pertumbuhan kredit mikro dan kasa yang memadai dan mencapai double digit. Kualitas aset yang terjaga, rasio efisiensi yang membaik, proporsi fee-based income yang terus tumbuh konsisten, serta semakin solidnya kinerja perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group dan terus-menerus berupaya untuk selalu bisa meningkatkan kontribusinya kepada BRI. Keberpihakan BRI terhadap segmen mikro untuk mendorong porsi UMKM terus naik kelas. Terlihat pada keberhasilan BRI menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai 1.202,13 triliun rupiah, dengan penopang utama pertumbuhan yakni pada segmen mikro yang tumbuh 11,41% year on year. Khusus untuk perkembangan holding ultra mikro, saat ini telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 36 juta nasabah pinjaman dan 162 juta nasabah simpanan mikro dengan didukung 1.013 unit kantor colocation senyum atau sentra layanan ultra mikro. Tim Liputan Kompas TV. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menjadwalkan pemanggilan selebritas Wulan Guritno soal promosi situs judi online. Selengkapnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangzako. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Seorang konten kreator terlibat cekcok dengan pengendara roda 2 yang melawan arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Utama Raya Palmerah, Jakarta Barat. Keributan ini berdampak kemacetan. Video adu mulut antara konten kreator dan pengendara motor yang melawan arus beredar luas. Cekcok berawal saat sang konten kreator menegur pengendara roda 2 yang melawan arus lalu lintas. Polisi menyebut belum ada laporan baik dari konten kreator maupun pengendara terkait dugaan penganiayaan. Meski demikian, polisi juga memastikan sang konten kreator belum mengajukan izin untuk merekam di area Jalan Kemanggisan. Konten, nggak boleh lawan arah. Juga dari Instagram, kemudian untuk resmi laporannya mengenai pembuatan konten yang melawan arus belum ada. Sekarang kami cek ke rekan-rekan, belum ada konten tersebut izin ke pemberitahuan ke kami. Saudara, hari ini Bareskrim Polri rencananya memanggil selebritas Wulan Guritno terkait promosi situs judi online. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah melayangkan panggilan terhadap selebritas Wulan Guritno. Kemarin, Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut WG atau Wulan Guritno akan dimintai keterangan oleh penyidik Siber Bareskrim Polri Kamis 7 September terkait promosi judi online yang beredar viral. Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi pada tanggal 7 September 2023. Lalu apakah selebritas Wulan Guritno sudah memenuhi panggilan Bareskrim Polri? Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, sejauh ini apakah Wulan Guritno sudah hadir di Bareskrim dan kira-kira sudah ada bocoran belum? Apa yang akan didalami oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatan Wulan Guritno dalam promosi situs judi online ini? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang menurut jadwal seharusnya Wulan Guritno ini akan dipanggil dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 7 September 2023 atau hari ini. Tetapi memang sampai dengan saat ini kami memantau di Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda ataupun juga kehadiran dari selebritas Wulan Guritno. Dan nanti agendanya adalah dilakukan klarifikasi terhadap Wulan Guritno. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa surat pemanggilan terhadap Wulan Guritno ini juga sudah dilayangkan kepada pihaknya. Namun sampai dengan saat ini juga menunggu apakah Wulan Guritno akan memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik atau belum. Jadi sekarang kita tinggal menunggu bagaimana nantinya berjalannya pemanggilan dalam hal klarifikasi ini. Sebelumnya Radi dan juga saudara, diketahui Wulan Guritno ini dilakukan pemanggilan atau diminta klarifikasi terkait dengan kontennya yang diduga ini adalah mempromosikan akun situs judi online, dan ini kemudian di-post kembali atau di-repost oleh salah satu akun. Salah satunya adalah akun TikTok @report.id. Dalam video itu, ia mempromosikan situs Sakti 123 yang diklaim sebagai website game online bersertifikat. Nah, memang Direktorat Dirtipid Siber Bareskrim Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi mengatakan video itu beredarnya pada tahun 2020, tetapi saat ini di situs tersebut yang dipromosikan Wulan itu masih beroperasi sampai dengan sekarang. Selain itu, Radi dan juga saudara, tidak hanya Wulan Guritno saja yang memang diduga menyebarkan
atau mempromosikan akun judi online, tetapi juga ada sejumlah nama selebritas yang nantinya juga akan dipanggil dimintai klarifikasi secara bertahap. Nantinya Radi dan juga saudara, meskipun sebelumnya juga pihak Wulan Guritno mengaku tidak mengetahui bahwa yang dipromosikan ini adalah situs judi online, tetapi polisi memastikan bahwa meskipun tidak tahu, tetapi dari hasil pemeriksaan nantinya akan dilihat seperti apa, apakah memang terbukti bahwa yang dipromosikan ini atau Wulan Guritno ini terbukti ikut mempromosikan situs judi online, karena bisa saja jika memang terbukti maka bisa dikenakan UU ITE pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dengan sanksi pidananya ini bisa mencapai 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Kita nantikan bersama Radi seperti apa nanti berjalannya klarifikasi kepada Wulan Guritno. Memang banyak kabarnya selebritas yang terlibat dalam promosi judi online ini. Kita juga harus hati-hati, kadang-kadang main game online gitu, ternyata yang kita mainkan malah judi online. Ini juga punya dampak yang buruk, terutama buat anak-anak muda di Indonesia. Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Gedung Barreskrim Polri melaporkan. Saudara, setelah jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan kuis hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Siap-siap bagi Anda yang ingin hadiah dari Kompas TV. Saat lagi. Kalau menurut gue, mending pilih nomor 1. Karena itu yang paling banyak dipilih orang. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya nomor 2 deh. Soalnya kayaknya tuh nggak ribet dan lebih populer gitu loh. Ya udah, saya pilih yang cekatan, Pak. Cepat! Suci Barbar Show, nyalon bos di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya langsung. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Saya oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya kita sebentar lagi mau bagi-bagi hadiah nih Anda. Ya. Hadiah untuk dalam rangka ulang tahun Kompas TV. Hadiahnya apa aja sih, Yanda? Banyak tentunya hadiahnya. Salah satunya adalah uang yang totalnya jutaan rupiah. Totalnya jutaan rupiah. Jadi masih banyak nih hadiah yang belum kita keluarin. Jadi pastikan Anda siap-siap di depan telepon Anda. Langsung pencet, nanti akan diinformasikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Langsung gerak cepat
Gercep. Gercep. Langsung. Kalau saya nggak siaran, coba nelpon juga nih. Katanya boleh loh untuk coba telepon keluar. Jangan. Jangan. Curang nyatanya. Nah ini juga jadi rangkaian hal ulang tahun Kompas TV yang akan puncaknya nanti dirayakan hari Senin ya. Hari Senin 11 September. Nah, jadi selama pekan ini kita bagi-bagi hadiah dari Senin sampai Sabtu terakhir. Jadi pastikan jangan kelewatan hadiahnya. Sebentar lagi dipandu sama rekan kita. Ya, kita langsung aja lempar ke Widi Dwinanda. Widi, silakan. Halo sahabat Kompas TV, selamat pagi. Wah, dengan semangat pagi ini, saya Widi Dwinanda kembali hadir untuk bagi-bagi hadiah tentunya dalam kuis Indonesia Raya. 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Nah, dalam menyambut hari ulang tahun ke-12, Kompas TV sebagai teman terpercaya mengajak pemirsa setianya untuk bersama-sama merayakan keberagaman, demokrasi, dan juga perdamaian demi terciptanya kemajuan Indonesia melalui kuis Indonesia Raya. Tentunya akan banyak sekali rangkaian acara yang begitu luar biasa, terutama di malam puncaknya pada tanggal 11 September 2023 nanti. Dan tentunya akan ada pengisi acara yang tak kalah spesial untuk merayakan hari ulang tahun Kompas TV ke-12 ini. Dan sekarang kita akan masuk ke kuis Indonesia Raya. Sudah ada hadiah yang menarik yang sudah disiapkan dengan total jutaan rupiah yang spesial akan diberikan kepada Anda, pemirsa. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkannya atau ikut kuis ini? Mudah sekali. Anda tinggal hubungi nomor interaktif yang tertera di layar kaca Anda, yaitu 021 536 60 500 dan jawab pertanyaannya seputar Kompas TV dan keberagaman Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk menyebutkan passwordnya, di mana ketika kita berhubung dan saya menyebutkan 12 tahun Kompas TV, maka Anda harus menyebutkan passwordnya dengan semangat Indonesia Raya. Silakan hubungi nomor telepon di layar kaca Anda. Apakah sudah ada yang terhubung? Oke. Halo, 12 tahun Kompas TV. Indonesia ya. 12 tahun Kompas TV kurang semangat nih. Indonesia Raya. Yes, betul. Begitu dong. Pagi-pagi harus lebih semangat lagi. Oke, dengan siapa dan dari mana nih? Melia di Bekasi. Oke, Mbak Melia, saya akan memberikan waktu 10 detik untuk Anda menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan ini ya. Apa nama tagline Kompas TV? Apakah A, selalu ada? Apakah B, independen terpercaya? Apakah C, optimis melangkah? Ataukah D, jernih melihat harapan? B, independen terpercaya. Wih, luar biasa. Benar-benar terbukti bahwa Anda adalah pemirsa setia Kompas TV ya. Selamat, jawabannya benar dan Anda berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000 dipotong pajak dan juga set-top box. Selamat ya, Mbak Melia dari Bekasi. Ditunggu hadiahnya. Baiklah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi. Kuis Indonesia Raya pada pagi hari ini, di mana kuis ini akan tayang setiap hari hingga tanggal 9 September 2023 di dua waktu yang berbeda pada pagi hari, yaitu di program Sapa Indonesia Pagi pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat dan pada Kompas Siang pukul 12.50 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan kita kembali ke studio. Sampai jumpa. Insya Allah saya akan hadir di Malam Indonesia Raya untuk Kompas ke-12. Ya, masih ada 2 hari lagi, Yanda, untuk menerima hadiah dari kita. Sampai Sabtu ya? Sampai Sabtu, jadi besok masih ada kuis lagi, sampai Sabtu juga masih ada kuis lagi. Dan pastikan juga hari Senin Anda menyaksikan Kompas TV. Nanti kita berdua, saya dan Irianda juga akan ada di
puncak peringatan hari ulang tahun di Kompas TV yang bertajuk Indonesia Raya. Jadi pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Nah, pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Radi Saputro. Saya Iriana Madanus, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Keindonesiaan kita adalah karunia, usaha, pencetus adidaya, dan pantas dirayakan. Maka rayakan kedamaian, rayakan demokrasi, rayakan keberagaman, rayakan kemajuan. Bersama 12 tahun Kompas TV, wujudkan satu tujuan bersama, Indonesia Raya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali nih Tia Yusti bisa ketemu lagi dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Gimana? Sudah olahraga belum? Wah, kalau saya sih jujur belum. Jujur ya, karena memang dengan mobilitas yang sangat tinggi, belum lagi dengan alasan-alasan yang, aduh outfitnya belum ada, terus nggak punya personal trainer, terus kalau mau olahraga kayaknya mager, belum lagi bayar gym mahal, aduh. Terus belum lagi ini itu segala macam, padahal olahraga itu sangat penting. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang ya, gimana sih caranya supaya bisa tetap olahraga dimanapun, kapanpun, dan dengan cara yang smart. Jadi nggak ada lagi deh alasan nggak olahraga, karena ternyata olahraga ini penting sekali untuk kesehatan kita. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Andreas. Halo Pak Andreas, apa kabar? Tia, baik. Wah, ketemu lagi nih kita. Ini aku senang deh kalau ketemu Pak Andreas ini, pasti ada solusi-solusi untuk kaum mager ya, seperti saya ya. Iya dong, harus. Kita zaman sekarang udah zaman yang everything easy, quick ya, cepat. Maunya cepat, maunya mudah, maunya gampang, maunya kapan aja, di mana aja. Kalau bisa baru dipikirin udah ting ada di depan. Betul, gitu ya. maunya seperti itu. Dan tadi dia kan mention kalau malas olahraga, kenapa? Karena harus ke gym dulu, harus pakai personal trainer dan mahal ini itu. Belum sekarang macet. Nah, itu di dia. jalan bisa macet 1-2 jam belum nyampe ke tujuan. Belum bensin sekarang juga mahal. Aduh, dan banyak hal lagi yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau nge-gym harus bawa alat dulu. Kita harus siapin baju, siapin sepatu. PR juga kan kalau kita lupa udah ke gym, sepatunya nggak bawa. Nah, apa-apa. itu dia. Nah, itu kalau itu kan sebetulnya alasan-alasan kaum mager ya. Betul. Tapi kalau untuk yang rajin olahraga sih kayak nggak ada alasan kayak gitu. Olahraga is olahraga. Betul. Tapi pertanyaannya nih Pak Andreas, sebetulnya olahraga itu sebetulnya apakah sekedar kita mau bakar kalori atau sebetulnya bisa gini, body kalau kita kalau ke dokter ya, pasti dokter bilang harus makan yang cukup, makanan bernutrisi yang cukup, jangan junk food, jangan yang terlalu banyak lemak, ini itu hati-hati, jangan banyak gula, jangan terlalu manis, minum yang banyak, tidur yang cukup, harus cukup matahari, dan pasti ngomong harus cukup olahraga, harus banyak gerak. Tapi dari semua itu yang disarankan oleh dokter, yang paling didiskriminasi adalah olahraga. Gak mungkin kamu nggak minum, gak mungkin kamu nggak makan, gak mungkin kamu nggak tidur. Olahraganya ini selalu didiskriminasi. Kenapa? Sebulan sekali belum selalu tentu ya. Jadi alasan. Kenapa? Dan tanpa disadari, apapun yang kita lakukan, kita makan, kita minum yang enak, kita lakukan banyak hal, pasti makan sehari berapa kali, minum berkali-kali. Itu semua kita menimbun lemak, menimbun kalori, dan kolesterolnya pasti meningkat.
lemaknya meningkat. Bisa diabetes, bisa macam-macam. Bisa dibilang ini makanan-makanan yang kita konsumsi walaupun dia sebaik apapun makanannya, sesehat apapun makanannya, udah organik, udah mahal, tapi kalau olahraganya nggak cukup, kurang terserap dengan maksimal ya. Kita menjadi kolesterol, darah tinggi, kita jadi macam-macam penyakit. Kenapa? Karena yang kita makan kita nggak olah, kita nggak bakar, kita tidak memakainya, sehingga efeknya ke badan kita jadi lemes, tidurnya jadi nggak enak, pengen ngapa-ngapain mager. Kenapa? Hormonnya jadi nggak stabil karena kita tidak olahraga dan kita tidak punya endorfin, hormon endorfin itu nggak ada. Jadi kita merasa kayak nggak nyaman, ini nggak nyaman, pegel-pegel, nggak enak, gerak nggak enak, darahnya nggak lancar, menyebabkan itu semua terjadi tanpa disadari. Tapi aku mau agak disclaimer nih ya, Pak Andreas. Aku kan rajin nyiram tanaman, angkat-angkat pot, nyapu, ngepel, gerak. Itu termasuk nggak sih olahraga? Itu namanya olahraga aerobik. Oh gitu. Nah, olahraga aerobik itu bukan olahraga yang dimaksud pada umumnya oleh ahli. Kenapa? Olahraga aerobik itu kamu nggak usah olahraga, tiap hari kamu lakukan. Tapi lemaknya tetap ada kan? Kolesterol tetap kolesterol, tetap diabetes, kadar gulanya tinggi. Tekanan darahnya tetap tinggi. Biarpun kamu sering ngepelnya 1 hektar, percuma isinya gitu. Kenapa? Karena otot kamu tidak pakai. Jadi harus olahraga itu harus anaerobik. Kalau ngepelnya sambil bawa dumbbell gitu baru itu ya. Beda lagi, itu bukan ngepel istilah gitu. Nah, kalau kamu olahraga pakai anaerobik itu sangat baik. Kenapa nih? Kalau kita olahraga menggunakan otot kita, kita lakukan nih dalam waktu sehari nih setengah jam atau 1 jam saja. Kita pakai alat berat atau bergerak tertentu dalam waktu singkat nih, jangka pendek kamu lakukan itu rutinnya 2 minggu deh. Kamu masih akan berasa tidur langsung berasa lebih enak. Bisa langsung berasa, badan langsung berasa lebih enak. Habis itu apa? Mengurangi kecemasan yang rasanya juga cemas, pegel, worry, dan moodnya nggak enak, itu akan hilang. Itu benar, saya merasakan itu. Dan berikutnya akan mengontrol tekanan darah kita. Tekanan darah yang terlalu rendah atau tekanan darah yang terlalu tinggi itu akan lebih baik. Kenapa? Karena jantung kita bekerja sehingga oksigen yang diserap oleh jantung itu lebih maksimal, sehingga darah itu lebih lancar. Kalau darah kurang oksigen, badan pasti nggak sehat, badan pasti lemas. Ini saya setuju ya, ini olahraga jangka pendek aja banyak sekali manfaatnya. Gimana kita olahraga jangka panjang? Nih, kalau kita jangka panjang nih, kita rutin olahraga, selain yang tiga tadi, kita merasa otak kita lebih segar, memori mikir lebih enak. Betul nggak? Kita banyak gerak aja, kita berasa badan kita lebih free, lebih segar. Makanya sekarang sejak pandemi, orang pengen yang udah biasa olahraga akan lanjut olahraga terus. Karena mereka merasakan beratnya turun, kok pikir juga lebih enak, dan selanjutnya jantungnya juga lebih sehat. Banyak orang nih, anak muda nih, 30 tahun, 35 tahun kena stroke. Serangan jantung, ini ngeri banget meninggal. Aduh, dan juga ini bisa mencegah kanker. Bisa mencegah kanker kalau kamu sehat, hormon kamu stabil, pembakaran lemak kalau semua lancar, itu nggak akan terjadi kanker. Kenapa terjadi kanker? Karena banyak racun-racun di dalam tubuh yang nggak bisa dibuang. Baik, ini juga berat badan yang sehat, terus juga penguatan tulang dan juga keseimbangan dan tulang jadi lebih padat karena kita sering bagus, pakai ototnya dan kita sering pakai tulangnya, maka dia akan lebih sehat, mencegah osteoporosis. Betul sekali. Nah, ini pertanyaannya, gimana dong untuk kaum mager seperti saya ini ya, apakah ada solusinya supaya bisa tetap olahraga dimanapun, kapanpun dengan cara yang smart? Nah, kita akan perkenalkan sebuah alat yang sangat spesial. Ini adalah Foxon F1. Apa sih Foxon F1? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Keindonesiaan kita adalah karunia, pusaka, pencetus adidaya, dan pantas dirayai. Maka rayakan kedamaian, rayakan demokrasi, rayakan keberagaman, rayakan kemajuan. Bersama 12 tahun Kompas TV, wujudkan satu tujuan bersama, Indonesia Raya. Insyaallah saya akan hadir pada malam puncak Indonesia Raya Kompas TV.
Iya bang. Ada paket. Paket. Undangan Indonesia Raya Kompas TV. Kita bertiga akan hadir di Malam Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Kalau menurut gue, mending pilih nomor 1. Karena itu yang paling banyak dipilih orang. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya nomor 2 deh. Soalnya kayaknya tuh nggak ribet dan lebih populer gitu loh. Ya udah, saya pilih yang cekatan, Pak. Cepat! Suci Barbar Show. Ngawur terus di Kompas TV. Insya Allah saya akan datang di Malam Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Berlabuhnya Caimin dan PKB ke koalisi perubahan memantik banyak spekulasi. Seberapa kuatkah duet Anies Imin menaklukkan Jawa Timur dan pemilih NU? Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saksikan Rosi, Kamis 7 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Insya Allah saya akan hadir di Malam Indonesia Raya HUT Kompas ke-12. Ya pemirsa, ini langsung penasaran ya, seperti apa sih alat olahraga atau alat bantu olahraga yang bisa membuat kita olahraga dimanapun, kapanpun dengan cara yang smart. Nah ini seperti Pak Andreas gunakan ya. Ini kalau dilihat alatnya sebetulnya ringan, tapi ketika digunakan tuh, wow, efeknya bisa menggerakkan otot-otot. Ini apa nih? Bicep, tricep? Nah ini semua. Jadi bicep saya, tricep saya, deltoid saya, back saya, front saya, chest saya semua bergerak. Sampai ke perut juga? Sampai. Ini kan kita melakukan sekarang lagi kayak jogging. Saya ini lagi jogging, tapi otot kaki saya nggak gerak, otot tangan saya yang lagi jogging. Oke, ini saya mau pembuktian ya. Jadi biasanya kan kalau sekarang orang-orang sudah smart ya, menggunakan smartwatch. Ini bukan bonus. Sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya pakai smartwatch ya. Saya nyalakan smartwatch. Kita tunjukkan dulu heart rate-nya. Kita reset dulu. Spot dulu. Nah, ini bisa dilihat untuk Anda semua bahwa Foxconn F1 ini ternyata memang memiliki banyak sekali fungsi. Dan fungsinya bisa kita lihat langsung dengan pembuktian menggunakan smartwatch. Oke, kita lihat di sini. Ini masih 0 semuanya. Heart rate-nya masih 80-an. Dan sekarang kita gunakan kurang lebih selama 5-10 menit ya? 5-10 menit. Kita bisa lihat nih dengan smartwatch ini, dia bisa membaca sudah berapa kalori yang terbakar. Ya, gitu. Sudah berapa kalori yang terbakar. Namun pertanyaannya sebetulnya F1 ini bisa apa aja sih? Yang jelas bisa membantu untuk melancarkan aliran darah, kemudian juga membakar lemak dan kalori tubuh, jadi tetap sehat dan fit. Nah, ditambah lagi bisa mengurangi otot-otot yang kaku. Nah, biasanya nih, orang yang suka di depan gadget ataupun komputer, ini yang bergerak hanya jarinya saja. Jadi otomatis otot yang lain ini tidak bergerak dan tidak dilatih. Dan ditambah lagi ini bisa menguatkan otot jantung dan juga menambah tenaga dan massa otot serta membuat tidur lebih nyenyak. Betul sekali Tia. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena alat ini mengirimkan signal aliran listrik ringan untuk mengaktifkan biomagnetik yang di badan kita, khususnya di bagian otot kita. Jadi ini ligamen kita punya tendon, kita punya otot, itu sambungan sampai ke tulang sumur itu reaksi nih. Jadi ini satu badan saya nih dialiri. Nah, biomagnet di badan saya ini sekarang aktif sehingga aliran darah di tubuh saya ini jadi lancar. Saya berasa kayak
kalau badan saya jadi lebih anget ya. Kayaknya saya lagi nge-gym. Kayak lagi Saya nge-gym lagi ya? bawa dumbbell, teman dumbbell bentuknya seperti ini. Oke, aku penasaran, aku mau coba juga ya. Jadi ini sebetulnya ringan, alatnya ringan dan juga kalau digenggam nih untuk tombol-tombolnya pun langsung ada di bagian jempol. Iya. Jadi penggunaannya sangat mudah. Tinggal kita pencet, ini saya nyalakan, sudah nyala. Ini saya pakai modul 2, terus kita pakai level berapa nih Pak Andreas? Level 5 boleh, Level 5 yang buat ya. yang masih muda sehat, level 5 sampai 6 atau 7 boleh. Wah, ini bisa dilihat ya untuk pemirsa bahwa saya menggunakannya langsung dia bergerak tuh. Coba ini dia tergantung modulnya. Wah, ini sih aku bisa langsung ngecilin bagian lengan ya. Betul, bagian yang gelambir-gelambir itu lemak dan itu kolesterol. Nah ini tuh bisa hilang karena kita menggerakkan, mengontraksikan otot tersebut. Kalau otot lagi berkontraksi, maka dia akan mengirim signal, minta dong hormon testosteron, minta dong hormon endorfin untuk mengisi otot tersebut. Sehingga lemak, kolesterol, gula, kamu semua itu akan memproduksi energi kepada otot tersebut. Sehingga tangan yang bergambir bisa mengecil dan otot bisa mengecang. Kulit pun bisa jadi lebih kencang, Tia. Oke, ini pertanyaannya, ini bisa level apa aja nih, Pak Dia punya Andreas? berapa modul? Ini alat kecil dan canggih, hanya perlu dicas 30 menit bisa dipakai 4 sampai 5 jam. Wow. Dia punya mode 1 yaitu otomatis. Punya mode 2 itu basic yang seperti Tia pakai itu mode 2. Mode 3 kardio, mode 4 itu kekuatan. Jadi dia bisa men-train kekuatan badan kita. Mode 5 itu bakar lemak, Tia. Oke, ini aku sambil lihatin ya di sini ya. Ini modulnya tuh bisa dilihat, bisa berubah dari modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dia daya tahan otot dan 7 relaksasi. 7 relaksasi. Betul. Oh, ini memang getarannya beda-beda ya Beda-beda. setiap Jadi modul setiap ya. modul itu memberikan frekuensi berbeda sehingga fungsinya nih selain bisa buat bakar lemak, dia bisa membantu menurunkan berat badan, dia bisa menurunkan kolesterol, menstabilkan darah tinggi, bisa membantu mengolah gula yang berlebihan yang sehingga diabetes di tubuh kita itu bisa berkurang, bisa menjaga kesehatan jantung. Dan dia juga bisa membentuk dan meningkatkan massa otot dan terapi refleksi dan kesemutan dan otot yang kaku yang bahkan yang susah tidur itu akan bisa hilang. Contohnya kalau kita susah tidur, kita pakai modul 1, 2, 3 dan 7. Kalau aku mau nurunin berat badan nih, Nah, Pak berat Andreas. badan, kalau mau menurunkan berat badan kita pakai modul 1, 2, 3 dan 5 bergantian. Sehari bisa 3 kali, 4 kali di pagi hari, 3-4 kali di sore. Tapi kalau misalkan nih kadang aku mau pakai sebelum tidur tuh bisa nggak sih? Bisa. Jadi ini berlaku kan alatnya kan nyala selama 10 menit. Nah, kamu sebelum tidur kamu nyalain aja modul 7 relaksasi. Oh, ini dia ada timernya ya? Betul, dia akan nyala 10 menit. Nah, ini kan tinggal berapa lama menit? Karena kan udah nyala 2 menit, dia tinggal 8, dia akan turun dan dia akan mati secara otomatis. Berarti ini bisa ya kalau misalkan nih pemirsa lagi disetirin, duduk di lagi samping, macet. lagi macet daripada Lagi di nganggur. pesawat, di kereta, Di pesawat. di kantor, lagi meeting, kita bisa pakai ini. Oke, pertanyaannya nih Pak Andreas, ini Iya. kan dipegangnya hanya di tangan. Apakah yang kena cuma tangan aja nih? Nah, justru nih yang pada tahu kenapa kita pegangnya di tangan. Kenapa alat ini diciptakan dipegang di tangan? Karena di tangan kita ini ada titik-titik meridian seperti di telapak kaki. Di telapak kaki kan orang suka refleksologi. Nah, itu dipijit-pijit di bagian kakinya itu, habis itu orang merasa badannya seger, tidur lebih enak dan lain-lainnya. Sebetulnya ada titik-titik apa saja yang banyak bisa sekali. membantu kita untuk apa ya, bisa dibilang ini Bisa membuat merelaksasi badan kita seluruh lebih badan. sehat. Warna-warni Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi, Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Berlabuhnya Caimin dan PKB ke koalisi perubahan memantik banyak spekulasi. Seberapa kuatkah duet Anies Imin menaklukkan Jawa Timur dan pemilih NU? Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saksikan Rosi, Kamis 7 September pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Insya Allah saya akan hadir di Malam Indonesia Raya HUT Kompas ke-20. Keindonesiaan kita adalah karunia, pusaka, pencetus adik-adik, dan pantas dirayakan. Maka rayakan kedamaian, rayakan demokrasi, rayakan keberagaman, rayakan kemajuan. Bersama 12 tahun Kompas TV, wujudkan satu tujuan bersama, Indonesia Raya. Insya Allah saya akan hadir pada malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Permisi bang. Iya bang. Ada paket. Paket. Undangan Indonesia Raya Kompas TV. Kita bertiga akan hadir di Malam Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Ya pemirsa, gimana? Sudah snap QR Code Anda atau belum? Ayo langsung snap QR Code Anda sekarang juga untuk bisa mendapatkan Foxon F1 untuk olahraga yang smart for smart people. Nah tadi kita udah contohin ya, bahwa ternyata ini penggunaannya Ya, kalau mau kenapa real. kita pegang di tangan? Itu kenapa? Karena kita menciptakan alat ini, kita memikirkan olahraga itu kan sehat. Nah, alat ini membantu menstimulasi titik-titik meridian yang ada di telapak tangan kita nih, seperti ada di telapak kaki. Jadi tangan kita megang gini, biomagnet di tubuh kita diaktifkan kembali. Jadi jantung kita, paru-paru, kita punya ginjal, kita punya perut, sampai ke otak, ke lain-lainnya itu terstimulasi. Sehingga tanpa disadari, selain kita badan lebih sehat, otot lebih padat, semua titik ini terstimulasi. Kita punya kesehatan, daya tahan tubuh, kita bisa menghindari stroke, bisa menghindari kanker, kita bisa menghindari darah tinggi, bisa menghindari diabetes dan lain-lain. Khususnya kalau dulu orang tua kalau lagi jalan-jalan mereka suka pecah-pecah tangannya. Kalau kita ke tabib suka memegang urat nadi sebelah sini karena titik-titik ini yang mempengaruhi ke semua organ tubuh kita. Nah ini kalau berbicara tentang orang usia dini ya, atau orang tua, biasanya kan kalau orang tua itu olahraga agak riskan. Betul, nah, mereka biasanya udah ototnya sudah susut atau muscle atrofi. Nah, atau kadang-kadang disebut KKN, kiri kanan nenteng. Kiri kanan nenteng pegangan itu ya. kenapa bisa gitu? Karena otot itu seperti balon Tia. Kalau kita jarang pakai, dia akan susut. Nah, kalau udah susut, waktunya udah lewat nih, itu akan susah dikembangkan lagi. Nah, tapi kan kalau olahraga orang usia dini atau orang tua ya, itu kan udah nggak boleh lagi ngangkat dumbbell. Kayaknya udah agak bahaya ya. Dan karena ini bisa jadi solusi ya. Ngangkat dumbbell itu kan bisa ototnya ketarik lah, ini ke itu. Ini bisa solusi. Kenapa? Ini bisa menjamin Anda aman dari kesleo, tarik urat, dan bisa membantu Anda menghindari terjadinya osteoporosis, demensia, Wah, itu dan dia lain-lain. demensia Betul. ya. Dan sampai ini dipakai orang yang stroke atau orang yang Parkinson itu boleh. Karena dia mengaktifkan saraf, ligamen, tendon, dan otot dan mensehatkan tulang kita. Dengan resiko yang sangat-sangat minimal Sangat minim. ya. Bisa dibilang nggak ada resiko sama sekali. Karena kita yang mengatur, kita mau pakai modul berapa, kita mau pakai level kekuatan berapa, 1 sampai 15, kita kontrolnya mau pakai 5, mau pakai 6, mau pakai 7, kita bisa kontrol. Selama kita nyaman, kayak saya pakai level 10 ini, saya nyaman, ya udah saya pakai terus. Tapi ini kalau orang kan berbicara tentang aliran listrik, ini aman gak sih? Ini aman. Jadi kalau kita ke rumah sakit, kita fisioterapi, ini sama menggunakan aliran listrik ringan. Kenapa? Karena hanya aliran listrik ringan ya. Kalau di ICU, ada orang yang jantungnya hampir berhenti. Mereka lakukan apa? Mereka akan menyetrum bagian jantung kita, kejut untuk jantungnya hidup lagi. Jadi ini sama. Jadi kalau badan orang yang sudah sakit, Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan penyidik KPK
Dan yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terkini dari gedung KPK. Sekitar pukul 9:51, Muhaimin Iskandar baru tiba di gedung KPK dan langsung menjadi sorotan juga dari awak media yang sudah menunggu Muhaimin Iskandar sedari pagi. Ini merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar yang seharusnya diperiksa pada hari Senin lalu, namun menyatakan tidak bisa hadir dan KPK menjadwalkan kembali pada hari ini. Sebelumnya juga Muhaimin Iskandar memastikan dirinya akan hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dengan korupsi ataupun dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kemenaker, di mana saat itu Muhaimin Iskandar masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 hingga 2014. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, di mana ini diduga ada aliran dana yang mengalir kepada Muhaimin Iskandar. KPK memastikan bahwa pengusutan perkara ini yang terjadi pada sekitar 2011-2012 yang lalu, ini telah melalui proses panjang dan naik pada tahap penyidikan pada Juli lalu. Dia duduk. Nggak ada yang bantuin gue. Untuk tahanan gue. Saya geser, maaf. Geser, Pak. Kita masih memantau situasi terkini dari gedung KPK. Sebentar. Gus Imin. Apakah juga Muhaimin Iskandar akan memberikan keterangan sebelum ia diperiksa oleh penyidik KPK? Iya. Oke. Perkara ini memang sudah terjadi pada 2012 lalu dan kembali menjadi sorotan. Tak lama setelah Muhaimin Iskandar ini mendeklarasikan sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Saat ini Muhaimin Iskandar masih menunggu untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang telah bersiap di gedung KPK. Nanda, selamat pagi. Adakah pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar sebelum masuk ke gedung KPK? Ya, selamat pagi dan juga saudara. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar setibanya tiba di gedung Merah Putih KPK pada pagi hari ini, namun tidak ada statement yang ia sampaikan bahwa hanya tweet saja kepada awak media yang memang sudah menunggu di gedung Merah Putih KPK sejak pagi tadi sekitar pukul 6. Dan untuk saat ini kondisinya sebenarnya juga saudara, Muhaimin Iskandar sudah masuk ke ruang penyidik KPK. Ini artinya proses pemeriksaan dimintai klarifikasi dan juga keterangannya terkait dengan dugaan adanya korupsi di tubuh Kemenaker terkait dengan perkara pengadaan proyeksi tenaga kerja Indonesia di tahun 2012 ini akan segera dimulai. Karena kalau kita mengingat sebenarnya untuk agenda hari ini digelar sebenarnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun yang lewat 53 menit tadi waktu Indonesia Barat. Ini artinya langsung on time begitu ya, bisa dibilang Muhaimin Iskandar terkait dengan siapa-siapa saja tadi yang menemani. Kami pasti harus memeriksa terlebih dahulu karena sangat singkat sekali tadi Glenis juga saudara tibanya di gedung Merah Putih KPK langsung disambut dan juga ditanya oleh awak media, namun tadi kembali tidak ada statement yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan dipertegas bahwa saat ini Muhaimin Iskandar sudah masuk untuk dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK. Glenis. Ya, Nanda, perkara ini terjadi sekitar 2011-2012 silam. Ini artinya kurang lebih sudah 9 tahun. Sebenarnya apa yang menjadi alasan KPK kembali memanggil Muhaimin Iskandar?
Ya, Glenis, terkait dengan kasus ini, memang sebenarnya sudah lama juga oleh pihak KPK informasinya. Hal tersebut pun disampaikan sebenarnya oleh pihak dari Kabar Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang menjelaskan terkait dengan kasus ini. Kalau dijelaskan oleh Ali Fikri, sebenarnya pihak KPK sudah menyelidiki kasus ini dimulai di bulan Juli 2023 kemarin. Lalu mengikuti proses yang ada, naik gelar perkara di bulan Juli, kemudian keluar surat perintah penyidikan di bulan Agustus 2023, yang artinya untuk saat ini dari pihak KPK juga sudah menetapkan sebanyak 3 tersangka dari kasus ini. 3 tersangka tersebut, 2 diantaranya ini merupakan aparatur sipil negara di tubuh Kemenaker, dan juga 1 pihak ini merupakan dari pihak swasta. Yang artinya dari keterangan yang akan dimintai oleh tim penyidik KPK kepada Gus Muhaimin hari ini diharapkan akan membuat terang terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini tengah diselidiki atau penyidik KPK tengah dalami saat ini. Jadi setidaknya itu yang disampaikan oleh Ali Fikri terkait dengan hal tersebut, di mana alat-alat bukti juga masih tengah digali oleh tim penyidik KPK terkait dengan kasus ini, yang dimana kalau kita mengingat sebenarnya Glenis dan juga saudara, Muhaimin Iskandar terseret kasus ini dikarenakan pada saat perkara ini terjadi tahun 2012, Muhaimin Iskandar ini menduduki jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi. Yakni waktu itu ia menduduki posisi tersebut di tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dari hal tersebut, pihak KPK pun akan menggali siapa-siapa saja sebenarnya pihak yang sudah atau terkait dengan kasus ini. Karena informasinya, Glenis juga saudara, saat ini, baik, Nanda, sementara yang disampaikan ada 2 saksi yang sudah diperiksa, baik dari tubuh Kemenaker sendiri terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa.